Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadiatul Hasanah dengan NIM 2303733 dari Prodi D3A Statistika. Baiklah, izin Ibu, saya akan menjelaskan mengenai analisis sisaan. Materi yang akan saya bahas yaitu definisi analisis sisaan. Yang kedua, ada informasi yang diperoleh dari sisaan. Yang ketiga, ada plot sisaan dan sisaan yang terstandarkan. Yang keempat, ada nilai pres. Yang kelima, ada pendeteksi pencilan. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai definisi analisis sisaan. Analisis sisaan atau bisa disebut juga dengan residual adalah pemeriksa menyeluruh terhadap perbedaan antara nilai yang diamati dan nilai yang diprediksi oleh model regresi. Analisis sisaan merupakan cara yang tepat dan efektif untuk menemukan jenis dan ketetapan dari model. Persamaannya yaitu Y sama dengan A ditambah BX ditambah E, sehingga Y sama dengan Y topi ditambah E, sehingga E sama dengan Y dikurang Y topi, di mana Y adalah variabel dependen, A adalah intercept, B adalah slope, X adalah variabel independen, E adalah error atau sisaan. Y topi adalah nilai prediksi modal. Analisis sisaan adalah alat yang kuat untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan adalah valid dan dapat diandalkan. Dengan melakukan analisis sisaan yang menyeluruh, peneliti dapat meningkatkan kualitas modal mereka dan memastikan bahwa kesimpulan yang ditarik dari analisis statistik adalah akurat dan dapat dipercaya. Selanjutnya ada tujuan analisis sisaan. Yang pertama itu menilai kesesuaian atau kecocokan modal. Yang kedua, mendeteksi outlier. Yang ketiga, memverifikasi asumsi modal regresi. Yang keempat, ada mengidentifikasi pola yang tidak tercakup oleh modal. Yang kelima, untuk mendeteksi apakah peubah yang berpengaruh telah masuk ke dalam modal. Asumsi-asumsi yang diperiksa dalam analisis sisaan, yang pertama ada linearitas. Hubungan antara variabel independen dan dependen yang harus linear. Diperiksa melalui plot sisaan terhadap nilai prediksi. Yang kedua ada normalitas. Sisaan harus terdistribusi normal. Diperiksa dengan histogram sisaan. Yang ketiga ada homoskedastisitas, yaitu varian sisaan harus konstan untuk semua nilai prediksi. Diperiksa dengan plot sisaan terhadap nilai prediksi. Yang keempat ada independensi. Sisaan harus independensi satu sama lain. Diperiksa dengan plot sisaan terhadap urutan data. Selanjutnya yaitu informasi yang diperoleh dari sisaan. Yang pertama adalah analisis sisaan membantu memeriksa apakah hubungan antara variabel prediktor dengan respon benar-benar linear. Yang kedua, analisis sisaan membantu mengidentifikasi pengamatan yang tidak bisa atau sangat berpengaruh pada modal. Yang ketiga, analisis sisaan membantu dalam memeriksa apakah ada interaksi yang perlu dipertimbangkan. Yang keempat, dapat menilai seberapa akurat
modal dalam membuat prediksi. Yang kelima, dapat memeriksa apakah varian residual konstan di seluruh rentang variabel prediktor. Selanjutnya yaitu ada plot sisaan dan sisaan yang tersandarkan. Beberapa tebaran atau plot sisaan yang dapat dibuat. Yang pertama, tebaran sisaan menurut besarnya. Plot ini menggambarkan nilai residual terhadap nilai prediksi diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Ini membantu mengidentifikasikan pola heteroskedastisitas. Yang kedua ada sisaan menurut urutan pengambilan atau juga bisa disebut dengan sisaan waktu ke waktu. Plot ini menampilkan residual berdasarkan urutan pengumpulan data, berguna untuk mendeteksi autokorelasi atau pola temporal dalam residual. Tebaran sisaan menurut Y topi ke I. Grafik ini memplot residual terhadap nilai prediksi model, membantu menilai asumsi linearitas dan homoskedastisitas. Selanjutnya, tebaran sisaan menurut Y ke I ke J. Plot residual terhadap masing-masing variabel independen berguna untuk memeriksa hubungan nonlinear yang memungkinkan tidak tertangkap oleh model. Yang selanjutnya ada tebaran normal, Kiki plot atau histogram residual normal digunakan untuk memeriksa asumsi normalitas residual. Untuk menggambarkan tebaran atau plot-plot tersebut, saya mencari contoh soal dari website dan saya mengambil soal berikut yaitu Internal Revenue Service mencoba mengestimasikan pajak aktual yang tak terbayar tiap bulan di divisi auditing. Dua faktor yang mempengaruhinya adalah jumlah jam kerja pegawai atau X1 dan jumlah jam kerja mesin komputer atau X2. Untuk menganalisis seberapa besar kedua faktor itu mempengaruhi besarnya pajak aktual tak terbayar tiap bulan atau Y, dilakukan pencatatan selama 10 bulan. Berikut adalah tabel dari data. Setiap bulannya itu tercangkup ada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Untuk mengeluarkan plot-plot tersebut, saya menggunakan RStudio untuk mengeluarkan plot dari data tersebut. Berikut adalah tampilan dari RStudio. Yang pertama itu saya memasukkan datanya. Di sini bisa kita run. Selanjutnya kita model regresinya. Selanjutnya mendapatkan residual terstandarisasi. Terus mengatur layout untuk semua plot. Yang pertama kita akan membuat tebaran sisaan menurut besarnya. Ini adalah tampilan menurut besarnya, sisaan menurut besarnya. Yang kedua ada tebaran sisaan urutan pengambilan atau bisa disebut juga dengan plot waktu ke waktu. Ini adalah gambaran dari urutan datanya. Selanjutnya juga ada tebaran sisaan menurut Y topi.
Berikut adalah tampilan atau contoh dari tebaran sisaan menurut Y topik ke I. Selanjutnya juga ada tebaran menurut X, X1. Ini adalah contoh dari tebaran sisaan menurut X1. Juga ada selanjutnya tebaran sisaan menurut X2. Ini adalah tampilannya dari data yang contoh soal tadi. Yang kelima ada tebaran normal. Ini adalah gambaran dari tebaran normal sisaan. Berikut adalah hasil dari plot-plot dari contoh soal yang tadi. Selanjutnya kita akan membahas sisaan terstandarkan. Yang pertama adalah sisaan terbakukan atau standardized residual. Sisaan terbakukan dikenal juga dengan SRES, yaitu sisaan yang telah distandarisasi. Dengan rumus DI sama dengan EI per akar KTG, di mana DI adalah sisaan terbakukan ke I, EI adalah sisaan asli ke I, KTG adalah kuadrat tengah galat atau mean square error atau estimasi varians dari sisaan dalam model regresi. Sisaan terbakukan memiliki karakteristik yaitu memiliki mean mendekati 0 dan memiliki pendekatan nilai ragam 1. Apabila sisaan nilai besarnya DI besar dari 3, pengamatan berpotensi mengindikasikan adanya pencilan atau outlier. Untuk data berukuran kecil, pengamatan dengan DI besar dari 2 dicurigai sebagai pencilan. Keuntungan dalam sisaan terbakukan adalah memudahkan perbandingan antar pengamatan, membantu dalam mendeteksi pencilan, dan berguna untuk memeriksa asumsi-asumsi model regresi. Selanjutnya ada sisaan terstudent atau studentized residual. Sisaan terstudent dikenal dengan istilah TRES, merupakan nilai-nilai sisaan terbekukan di mana nilai amatan ke I dihilangkan. Dengan rumus RI sama dengan EI per akar SE kuadrat dikali dengan 1 dikurang HII. Atau RI sama dengan EI akar SE kuadrat dikali 1 dikurang 1 per N ditambah XI dikurang X bar kuadrat lalu dikuadratkan per SX, di mana RI adalah sisaan terstudent ke I, dan EI adalah sisaan asli. SE kuadrat adalah estimasi varians dari sisaan. HII adalah elemen diagonal ke I dan dari matriks H. N adalah jumlah pengamatan. XI adalah nilai variabel independen untuk pengamatan ke I. X bar adalah rata-rata dari variabel independen. SXX adalah jumlah kuadrat deviasi variabel independen. Jika
Jika RI besar dari 2 atau RI kecil dari min 2, ada indikasi bahwa observasi KI tersebut adalah pencilan. Keunggulan dalam sisaan terstudent adalah sangat membantu dalam mendeteksi ada tidaknya pencilan dan lebih sensitif dibandingkan sisaan terbakukan karena memperhitungkan pengaruh individual setiap pengamatan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai nilai PRESS. PRESS adalah singkatan dari Predicted Residual Error Sum of Squares. PRESS memberikan ukuran kemampuan prediktif model. Nilai PRESS yang lebih kecil menunjukkan model yang lebih baik dalam memprediksi. Nilai PRESS sisaannya itu dinyatakan dalam E/I sama dengan EI per 1 dikurang HII. Di mana E/I adalah nilai PRESS residual untuk observasi ke I, EI adalah residual biasa untuk observasi ke I, HII adalah elemen diagonal ke I dari matriks H. Metode PRESS residual dihitung dengan menghilangkan satu data observasi, membangun model regresi dengan sisa data, lalu menggunakan modal tersebut untuk memprediksi observasi yang hilang. Selanjutnya ada pendeteksi pencilan. Pencilan atau outlier adalah data yang sangat berbeda dari pola umum data lainnya. Dalam konteks analisis regresi, pencilan bisa berupa titik data yang sangat jauh dari regresi. Pentingnya deteksi pencilan adalah dapat mempengaruhi hasil analisis regresi secara signifikan, mengubah koefisien regresi dan mengurangi akurasi modal. Beberapa metode untuk pendeteksi pencilan menggunakan analisis sisaan. Yang pertama ada leveraged. Leveraged adalah sebuah amatan atau pengamatan yang berpengaruh dibandingkan pengamatan yang lainnya. Data yang memiliki leveraged yang besar dapat dipertimbangkan sebagai pengamatan yang berpengaruh terhadap nilai prediksi. Yang kedua ada Cook's distance. Cook's distance atau DI menunjukkan kombinasi pengaruh dari setiap observasi terhadap nilai dugaan koefisien regresi. Cook's distance adalah ukuran pengaruh sebuah titik data dalam analisis regresi, mengukur seberapa besar peubah yang terjadi pada estimasi koefisien regresi jika sebuah observasi dihapus dalam dataset. Yang ketiga ada DFFITS adalah nilai kombinasi antara nilai leverage value dan deleted T residual. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan kata atau penyampaian kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.